Polisi terus memburu warga asing dari berbagai negara yang terlibat perampokan warga Ukraina di Bali dengan kerugian aset kripto senilai 3,4 miliar rupiah. Sementara kriminolog menilai maraknya kriminalitas yang libatkan WNA imbas keterbukaan Bali sebagai daerah wisata dan lemahnya penertiban hukum. Penghadangan dan penyergapan warga negara Ukraina yang diduga dilakukan oleh komplotan warga negara Rusia terjadi di kawasan Tundun Penyu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada 15 Desember 2024. Dari rekaman kamera dashboard terlihat sejumlah orang berrompi hitam dan bersenjata membawa paksa dan menyekap korban di sebuah villa kawasan Jimbaran. Korban mengalami luka-luka akibat kekerasan dan kehilangan aset kripto senilai lebih dari 3,4 miliar rupiah. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Bali pada 20 Desember 2024. Polisi mengklaim telah mengantongi identitas anggota komplotan perampok yang terdiri dari 6 orang WNA Rusia, 2 WNA Kazakhstan, dan 1 WNA Ukraina. Polisi masih memburu pelaku dan bekerja sama dengan pihak imigrasi guna perketat pemeriksaan di bandara internasional. Sebelumnya, warga negara Rusia Hasan Askhabov yang diduga terlibat kasus perampokan dan penculikan warga negara Ukraina berinisial IL dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Bali. Hasan Askhabov tidak terbukti bersalah karena tidak berada di Bali saat peristiwa terjadi 15 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum Hasan menyebut dari catatan perjalanan, Hasan masuk ke Bali 25 Januari 2025 dan meninggalkan Bali menuju Dubai 29 Januari 2025. Menurutnya, bukti tersebut memperkuat kliennya tidak terlibat peristiwa penyerangan WNA Ukraina di Bali. Tidak pernah terbukti klien kami melakukan dugaan tindakan pengeroyokan, pemerasan, apapun yang dilaporkan oleh Igor, itu tidak ada pembuktiannya. Klien kami tidak mengenal sama sekali Igor atau pelapor, tidak pernah bertemu dan tidak pernah saling mengenal. Sebelumnya, WN Rusia Hasan Askhabov sempat ditangkap di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali 30 Januari lalu. Atlet MMA Rusia ini diduga satu dari 9 pelaku yang dilaporkan oleh korban berinisial IL. Anggota DPD RI Niluh Jelantik mengungkap, banyaknya WNA yang tinggal di Bali secara ilegal dengan biaya murah dapat memicu angka kriminalitas di Bali. WNA yang ada di Bali saat ini banyak sekali dari mereka yang baik tinggal secara tidak legal, bekerja secara tidak legal, dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, dan untuk itulah harus ditegakkan aturan keimigrasian yang hari ini ada aturan-aturan di mana mereka bisa tinggal di Indonesia dengan biaya yang begitu murah. Jadi bayar mahal aja masih ada pelanggaran, apalagi bayar murah. Jadi tolonglah biaya-biaya visa itu jangan diobral. Dikutip dari Kompas.id, menurut kriminolog Universitas Brawijaya, Prija Jatmika, maraknya kriminalitas yang libatkan WNA berkaitan dengan keterbukaan Bali sebagai kawasan wisata dan lemahnya penertiban hukum. Peristiwa penculikan WNA Ukraina oleh geng Rusia menambah daftar panjang kasus kriminalitas di Pulau Dewata. Akankah ada evaluasi regulasi demi menciptakan Bali aman bagi masyarakat dan para wisatawan?